Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dan contoh kasus pada ukuran penyebaran data, kemiringan, dan keruncingan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Siti Latifatus Sadiah dengan NIM 17200-323. Yang kedua ada Elsa Valeri Natasha dengan NIM 17200-325. Yang ketiga ada Muhammad Farhan Hidayat dengan NIM 17200-707 dan saya sendiri Zaki Fala Mufli dengan NIM 17200-370. Selanjutnya kami akan memperkenalkan apa itu ukuran penyebaran data dalam kemiringan dan keruncingan data. Jadi penyebaran data itu merupakan macam-macam ukuran dalam statistika yang dapat digunakan untuk mengetahui luas dari penyebaran data. Penyebaran data yang sering kita temui adalah rentang, simpangan baku, keruncingan, dan juga kemiringan. Lalu yang kedua, apa itu range, standar deviasi, kurtosis, dan skewness. Kita jabarkan jadi range, standar deviasi, keruncingan, dan kemiringan itu. Nah, range standar deviasi, keruncingan, dan kemiringan ini sendiri memiliki kegunaan yang berbeda. Kalau rentang data digunakan untuk menunjukkan selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam suatu himpunan data. Lalu simpangan baku digunakan untuk jumlah mutlak selisih setiap nilai pengamatan terhadap nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya pengamatan. Lalu keruncingan digunakan untuk menentukan bentuk-bentuk distribusi yang biasanya dibandingkan dengan kurva distribusi normal. Sedangkan kemiringan digunakan untuk mengukur dari ketidaksimetrisan dari suatu distribusi data. Lalu di sini ada contoh-contoh kasus pada ukuran penyebaran data kemiringan. Di sini diketahui ada data tunggal yaitu 2, 6, 6, 8, dan 3. Maka untuk mencari rata-rata hitung atau mean-nya adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Modus itu nilai yang sering muncul di sini adalah 6 karena 6-nya ada 2. Lalu untuk mencari mediannya, karena di sini data ganjil, datanya ada 5, maka rumusnya adalah K sama dengan N-1 dibagi 2. Yang median rumusnya itu X K plus 1. Lalu variansi rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1 dibagi banyak data dikurang 1 dikali data dikurang mean kuadrat. Lalu untuk mencari simpangan baku rumusnya adalah akar S kuadrat, maka kemiringan dan rumus persolnya adalah A mean dikurang modus dibagi simpangan baku, A3 dikali mean dikurang median dibagi simpangan baku. Karena A bertanda positif, maka distribusi frekuensinya miring ke kanan. Lalu ada kemiringan dengan rumus momen, yang rumusnya adalah A3 data dikurang mean pangkat 3 dibagi banyak data simpangan baku pangkat 3. Lalu ada kemiringan dengan rumus Bowley. Di kuartil 1 rumusnya adalah I dikali N plus 1 dibagi 4. Q2 pun sama, Q3 pun sama, yang ngebedain adalah di I-nya. Lalu ada keruncingan dengan rumus momen, yang rumusnya A4 sama dengan data dikurang mean pangkat 4 dibagi banyak data dikali simpangan baku pangkat 4. Selanjutnya kita masuk ke contoh menghitung keruncingan dan kemiringan data ini pada Excel. Pertama, masukkan value data pada range. Kedua, menu data pada Excel.
Yang ketiga, pilih data analisis. Yang keempat, pilih descriptive static pada daftar analisis tools, kemudian oke. Setelah itu akan muncul dialog seperti ini, lalu masukkan inputnya dengan menyorot dari kolom A sampai A2 sampai A6, lalu outputnya pada kolom C2. Dan jangan lupa untuk dicentang pada summary statiknya. Setelah itu klik OK. Jadi ini hasil seperti yang ditandai untuk skewness dan kurtorisnya agar lebih mudah dibedakan dari data lain. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmunya dapat dimengerti dan mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.